Baik, di sini saya akan mengulas biografi dari Bertrand Russell. Russell dikenal sebagai seorang filsuf logikawan, esais, dan kritikus sosial asal Britania Raya abad ke-20 lewat karya-karyanya seperti On the Nothing, Mickey's Theme, and Logic. Russell dianggap sebagai tokoh utama dalam filsafat analitik modern di dunia filsafat Anglo-Amerika. Beberapa kontribusi Russell dalam dunia logika, matematika, dan filsafat mencakup soal pendirian logisismenya atau pandangan bahwa matematika dalam pengertian tertentu dapat direduksi ke dalam logika. Monisme netral, pandangan bahwa dunia terdiri hanya dari satu jenis substansi yang tidak mental sekaligus tidak fisik. Teorinya mengenai deskripsi definit, atomisme, logis, dan tipe-tipe logis. Selain menulis mengenai topik-topik yang berkaitan dengan logika matematika atau metafisika, epistemologi, dan filsafat analitis logis, Russell juga terkenal lewat esai-esai populernya yang mencakup tema-tema seperti pendidikan, moral, pernikahan, humanisme, perang, damai, kebahagiaan, dan banyak lagi yang lainnya. Russell menulis esai filsafat semi populer yang terkenal yaitu In Praise of Idleness yang terbit pada 1932. Di dalam esai ini Russell mengajukan pandangannya soal kemalasan, waktu senggang, dan kerja dalam masyarakat modern. Oke, sebelum membahas ini permasalahan dalam esai IPI penting untuk disimak mengenai alasan mengapa esai-esai semi populer Russell hadir dan bisa dibaca sampai saat ini. IPI adalah esai filosofis Russell mengenai pemenuhan manusia dan keutamaan dalam hidup. Di dalamnya, Russell mengajukan beberapa premis untuk sampai pada kesimpulan yang dapat menyokong pandangannya mengenai kemalasan. Tentu saja, kemalasan yang dibahas Russell berkaitan dengan kerja dalam masyarakat modern. Untuk itu, pertama-tama, mari kita bahas kemalasan macam apa yang dipertahankan oleh Russell. Lalu kemudian kita akan menyimak definisi kerja berikut implikasi-implikasinya dalam IPI. Kemalasan dipertahankan Russell yaitu didapatkan karena dari mengorbankan orang lain untuk bekerja lebih banyak, seperti yang dilakukan tuan tanah, pendeta, dan kaum pemodal. Mereka inilah yang mengkhotbahkan soal etika kerja dan kewajiban kerja kepada kaum buruh sehingga sesuatu yang luhur sementara mereka ongkang-ongkang kaki. Hal ini juga terjadi di Rusia yang komunis kala itu, yang menyuarakan keutamaan kerja pada kelas pekerja demi tercapainya tujuan negara. Dalam hal ini, Russell mempertahankan ide kemalasan sebagai semata-mata cara menuju sebuah tujuan akhir, yakni kemalasan yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan peradaban. Jadi, Russell juga tidak mempertahankan kemalasan begitu saja atau kemalasan tanpa arah. Russell berpendapat bahwa kerja terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu kerja sebagai aktivitas mengubah posisi materi yang berada di permukaan bumi, dan yang kedua, kerja sebagai upaya memerintahkan orang lain untuk melakukan hal yang demikian. Kerja dalam definisi pertama kita sebut dengan kerja manual. Ini berarti kerja-kerja seperti kerja untuk peradaban yang Russell juga lakukan ketika menulis karya-karyanya tidak dianggap sebagai kerja atau dimasukkan ke dalam jenis kontribusi sia-sia untuk peradaban yang hanya dimungkinkan ketika seseorang memiliki waktu senggang yang cukup. Descartes berasal dari sebuah keluarga bangsawan dan dilahirkan pada tahun 1881. Orang tuanya bernama Emmanuel dan Berthe Adele Teilhard de Chardin. Ia adalah anak keempat dari 11 bersaudara. Pada usia 17 tahun ia masuk ordo Yesuit dan ditahbis sebagai imam pada tahun 1911. Ia belajar filsafat dan teologi di Inggris.
Ia sempat menjalankan tugas sebagai petugas medis Perang Dunia I dan setelah itu ia menjadi profesor geologi di Paris. Ia meninggal pada 10 April tahun 55 di New York bertepatan pada hari Minggu Paskah. Karya-karya tulis Teilhard di bidang filsafat dan teologi dilarang terbit oleh Ordo Yesuit. Ia sempat dibuang ke Amerika Serikat pada tahun 1951. Teilhard de Chardin berupaya mendamaikan antara ilmu pengetahuan modern, khususnya pemikiran teori evolusi dengan ajaran agama Kristen. Ajaran agama yang ingin didamaikannya dengan evolusi adalah tentang ajaran penciptaan. Ia berpendapat bahwa teori evolusi tidak bertentangan dengan agama. Malah sebaliknya, pemikiran evolusi dapat membuka kesempatan baru dan lebih luas bagi agama. Dalam usahanya ini, de Chardin memandang seluruh kenyataan bukan sebagai kosmos yang statis, tetapi ada proses dalam tahap-tahap perkembangan dari materi menjadi kehidupan, kemudian roh hingga akhirnya Kristus yang universal. Intinya, de Chardin memandang Tuhan berada di belakang proses evolusi yang terjadi. Ia secara tegas menyatakan bahwa sejarah dunia ini adalah sejarah Tuhan. Dalam hal ini, menurut Chardin, Tuhan sedang dalam proses menjadi dan proses penjadian ini melewati sejarah dunia. Pemikiran Chardin ini sangat dekat dengan filsafat Hegel. Akan tetapi berbeda dengan Hegel. Pemikiran Chardin bergerak dari bawah yaitu dari dunia bergerak menuju kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam ciptaan yang berperan mendorong terjadinya evolusi. Pemikiran Wittgenstein, filsuf dari abad ke-20. Pemikiran ini mempunyai pemikiran terbagi menjadi dua, yaitu Tractatus Legio Philosophius dan Philosophical Investigation. Tractatus Legio Philosophius menurut Wittgenstein terdapat kesalahan memahami bahasa logika dalam merumuskan masalah filsafat melalui logika dan juga realitas. Pula ia berusaha untuk menjernihkan kesalahan yang dibuat oleh pendahulunya. Tugas filsafat kemudian adalah membersihkan seluruh epistemologi dari ungkapan yang bagus tetapi tidak bermakna dari sudut akal sehat, seperti halnya dengan emanasi atau kesatuan mistik. Hal ini karena salah satu fungsi filsafat adalah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dikatakan atau difikirkan dengan menghadirkan sesuatu secara jelas dan dapat dikatakan. Wittgenstein membuat satu teori yang disebut sebagai teori gambar, yaitu teori yang berasal dari pandangan-pandangan Russell tentang konsep isomorphi. Teori ini adalah suatu pandangan yang menganggap adanya hubungan mutlak antara bahasa dan realitas atau dunia fakta. Dengan demikian, ada dua faktor yang utama dalam teori gambar, yaitu proposisi yang merupakan alat dalam bahasa filsafat dan fakta yang ada dalam realitas. Tesis utama dari Tractatus ini adalah bahwa setiap hal yang dipikirkan harus pula dapat diucapkan. Kedua, Philosophical Investigation. Dalam filsafat investigation ini, Wittgenstein menunjukkan bahwa bahasa mempunyai beberapa fungsi, di mana untuk mengerti fungsi bahasa, perhatian harus dialihkan dari logika bahasa, penyusunan bahasa yang sempurna kepada logika bahasa sehari-hari, yaitu bahasa common sense atau biasa disebut dengan akal sehat. Dalam common sense menekankan bahwa arti ekspresi apa saja yang sangat tergantung pada penggunaan bahasanya, yang kemudian dikenal dengan istilah meaning in user frame. Yang populer dalam filsafat investigation adalah language games atau permainan bahasa yang berjudul dalam berbagai ragam bentuk-bentuk kehidupan. Implikasi dari pemikiran Wittgenstein. Ada beberapa implikasi yang dapat kita uraikan.
Yaitu implikasi yang pertama, menimbulkan aliran baru setelah atomisme logis, yaitu positivisme logis. Aliran ini merupakan pemikiran yang menolak terhadap metafisika, teologi, dan etika. Yang kedua, implikasi kedua yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan mistik, yaitu pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan oleh teori gambar, yang disebut dengan pengetahuan dengan kehadiran atau biasa disebut dengan ilmu huduri. Pada akhirnya, Wittgenstein menyimpulkan bahwa pengetahuan bergandengan dengan korespondensi. Pengetahuan dengan kehadiran, pengetahuan yang nyata bagi subjek yang mengetahui secara performatif, langsung tanpa perantara. Representasi mental adalah simbolis kebahasaan apapun. Yaitu implikasi ketiga. Implikasi ini berasal dari pemikiran Wittgenstein kedua, yang memberikan inspirasi bagi kaum postmodern. Sebetulnya implikasi tersebut tidak hanya mempengaruhi pada aliran atau tokoh yang tersebut di atas, tetapi tokoh-tokoh filosofi lain, dan mungkin kita juga akan terpengaruh dengannya. Menurut Brian A. Clegg menyatakan bahwa ada beberapa tesis yang menyebabkan keterpengaruhan Wittgenstein dalam filsafat agama. Misalnya, kepercayaan agama adalah sebuah logika yang diambil dari aspek-aspek kehidupan.